Oke, selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Hari ini saya berada di sebuah pemakaman yang ada di Tosari, Kabupaten Ponorogo. Yaitu hari ini saya mau mengunjungi makam Yang Warok Suromenggolo. Seperti biasa, Hana Caraka adalah sebuah utusan. Data Sawala sudah menjadi kewajiban pada jayanya yang sama-sama diberi keistimewaan Mangga Batanga untuk menyikap sesuatu di tempat ini. Yuk kita ikuti perjalanan sejarah sebenarnya saya hari ini mengunjungi makam Yang Warok Suromenggolo. Halo, selamat siang Lur. Hari ini saya pas di depan makam yang dikatakan makam Yang Warok Suromenggolo. Beliau adalah salah satu putra I Ketut Suryo Ngalam dari Kademangan Kutu Ponorogo sekarang yang dulu Kerajaan Wengker. Diceritakan dahulu kala itu setelah Yang Bathara Katong itu berhasil istilahnya mengalahkan mertuanya sendiri, yaitu I Ketut Suryo Ngalam, maka I Ketut Suryo Ngalam yang setelah dikatakan mukso, ada yang mengatakan mukso dan ada yang mengatakan tidak mukso. Nanti suatu saat akan kita review di tempatnya Belik Bajen sana. Diceritakan di kala dulu setelah Yang Bathara Katong berhasil mengawini putrinya I Ketut Suryo Ngalam yang bernama Niken Gandini. Maka setelah itu Bathara Katong mendapatkan dua senjata, yaitu tombak dan sebuah payung yang sekarang menjadi pusaka di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian sepeninggal I Ketut Suryo Ngalam dari Kerajaan Wengker atau di Demang Suruh Gubeng di Kutu Timur sana, sepeninggal beliau I Ketut Suryo Ngalam, salah satu putranya yang bernama Warok Suromenggolo ini atau Surohandoyo yang setelah kemudian diberi pangkat oleh Bathara Katong menjadi Warok Suromenggolo karena dijadikan seorang pemimpin pasukan Kadipaten.
atau lurah kadipaten seperti itu. Maka Hyang Waruk Suromenggala ini mengabdi kepada kakak iparnya, karena kakaknya Hyang Waruk Sumenggala ini diambil istri oleh Hyang Bathara Katong, Adipati Ponorogo yang pertama. Karena itu Hyang Waruk Sumenggala ini akhirnya mengabdi kepada Hyang Bathara Katong dan diangkat sebagai lurah pasukan kadipaten atau yang disebut kepala pasukan kadipaten, keamanan kadipaten. Seperti itu kisahnya. Dan dengan demikian maka Hyang Suromenggala ini di akhir tuanya mungkin ya. Soalnya setelah Bathara Katong atau Hyang Bathara Katong itu wafat, Hyang Suromenggala ini disuruh menjaga salah satu istrinya yang bernama Putri Kuning itu. Berbagai kisah yang dialami Hyang Suromenggala ini dengan si Putri Kuning itu, banyak kisah yang menceritakan tentang hal-hal seperti misalnya yang Putri Kuning itu mencintai Hyang Suromenggala namun sama Hyang Suromenggala tidak dilayani, itu salah satu kisahnya. Ada yang menceritakan lain, kemudian yang Putri Kuning itu mengutus kekasihnya yang bernama siapa ya namanya ya, Waniti apa ya, lupa aku lur, sorry, karena banyak nama yang harus saya ingat untuk menghabisi Hyang Waruk Suromenggala. Namun dengan berbagai cara Putri Kuning ini atas perintah kepada mengutus kekasihnya yang lain itu untuk membunuh Waruk Suromenggala, tapi tidak berhasil. Maka singkat cerita ya, Hyang Suromenggala karena sangat setianya kepada kakak iparnya Hyang Bathara Katong, sehingga pada akhir hayatnya sepeninggal wafatnya Putri Kuning dan sepeninggal wafatnya Hyang Suromenggala ini konon dimakamkan berdekatan sebagai rasa hormat penduduk sini atas jasa Hyang Waruk Suromenggala kepada Kadipaten Ponorogo yang didirikan oleh Hyang Bathara Katong. Dan karena secara langsung karena Hyang Bathara Katong itu merasa bersalah juga ya, karena telah menaklukkan mertuanya sendiri yaitu I Ketur Surya Ngalam, maka makam Hyang Suromenggala ini karena setianya menunggui salah satu istri Hyang Bathara Katong yaitu Putri Kuning, maka makamnya pun tidak dijauhkan, didekatkan. Terus yang satu itu Nimas Nyai Kuning, Nyai apa itu? Nyai Sari itu apa namanya? Sebentar ya Lur ya, saya lihatnya. Dan ini Nimas Wulansari ya. Siapa ini ya? Apa ini istrinya Hyang Waruk Suromenggala atau siapa? Tapi saya itu juga merasa aneh Lur ya. Nisannya Putri Kuning ini kok nisan laki-laki kalau menurut saya ya. Karena ini kok lincip, runcing ya. Mestinya kalau perempuan ini kan ini tidak runcing. Tapi ya nggak saya bahas karena ini sudah dipercaya bahwa ini makam Putri Kuning, salah satu istri dari Hyang Bathara Katong yang menurut legenda, karena yang Putri Kuning ini ya namanya wanita siapa yang kuat kalau tinggal suami ya, dia itu agak belok atau ya mencari lelaki lain, ya wajarnya namanya manusia.
Karena itu seperti wasiatnya, ada sebuah wasiat yang disampaikan oleh Yang Bathara Katong, kalau salah satu istrinya itu mendua, maka dilarang dimakamkan di sampingnya. Nah, karena itu sejarah makam Yang Putri Kuning ini tidak dimakamkan di dekat makam Yang Bathara Katong di Sentono sana. Jadi dimakamkan di desa sini, berdekatan dengan makam Yang Warok Suromanggolo. Dan ini saya belum tahu lur, karena ini saya pertama ke sini. Yang Nimas Wulansari ini siapa ya? Saya belum ngerti, tapi mungkin ini adalah masih saudara dari Yang Kuning, Yang Putri Kuning, karena kulitnya kuning yang cantik. Namun lepas dari itu saya itu melihat batu bata yang besar. Ini 20 kali 40 ya. Ini batu bata besar. 20 kali 40 itu menurut biasa saya itu ngevlog itu ya, batu ini adalah peninggalan sebelum Majapahit. Mungkin peninggalan di era Wengker ya. Nah, seperti itu dulu ya. Penelusuran saya hari ini mengunjungi makam Yang Warok Suromenggolo dan Yang Putri Kuning. Semoga mereka berdua dan Nimas Wulansari ini juga mendapat kebahagiaan di alam kesejatiannya, menyatu dengan Tuhannya, dan diberikan derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu lur ya, yang dapat saya sampaikan. Kalau lepas dari itu semua, Yang Warok Suromenggolo ini apakah dia sudah muslim atau masih Buddha ya, saya tidak berani mengatakan, karena Iketus Suryangalam itu dulu agamanya Buddha. Kalau nggak keliru Buddha Mahayana, seperti itu. Kalau nggak keliru ya, sebab sulit sekali. Di sini saya melihat banyak sekali batu bata yang besar loh. Itu batu bata yang besar. Kalau di sini itu batu batanya banyak yang besar, mungkin di sini itu adalah dulunya sebuah candi, lur. Ya, dimungkinkan dulu di sini ada candi. Nah, ini kalau saya lihat dari ini kan batu batanya ini saya melihat tadi 20 kali 40 lur itu ya. Ini 40 lah kali 18, yang itu 40 kali 20. Nah, ini berarti di sini dulu ada Sanggar Pamujan, atau bisa dikatakan candi ya. Jadi sebelum dijadikan makam ini, dimungkinkan di daerah sini dulu ada Sanggar Pamujan atau candi di era Wengker. Ya, jadi tidak heran ya kalau di sini dimakamkannya Putri Kuning dengan Yang Warok Suromenggolo, yaitu daripada dibikin apa kan lebih baik dibikin makam. Seperti itu aja ya lur. Seperti biasa, terima kasih karena telah mengikuti perjalanan sejarah dan budaya saya hari ini, mengunjungi makam Yang Warok Suromenggolo yang ada di Desa Kertosari, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Seperti biasa, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya, Rokim Arson Channel. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.